Jika ia berbuat zalim kepada saudaranya, sebetulnya itu daftar hancur. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah, jangan kita lah. Semoga kita dijauhkan dari berzalim. Kalau ada orang berbuat zalim, makanya kalau buat contoh pun harus mikir ya. Saya ingat contoh. Ada orang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim kepada saudaranya. Lihat. Saudaranya kebetulan juga kok nggak baik-baik bener. Langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek. Maka ketahuilah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat zalim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya. Cari hancur. Maka waspada dalam hidup. Jangan berbuat zalim kepada sesama, kepada saudara, kepada bawahan, kepada siapapun yang bersama kita. Kezaliman da'watul mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan jauhkan dari dizalimi. Kalau ternyata pilihannya antara yang berbuat zalim dan dizalimi, maka tentu memilih yang dizalimi. Cuman harapan kita tidak ada kezaliman di antara kita. Karena berbuat zalim itu besar, habis pahala. Keras hati. Dan tingkat kezaliman itu bermacam-macam. Ada zalim kepada ibunda, ayahandanya, durhaka, neraka paling dalam. Kalau berbakti pada ibundanya, surga tertinggi. Durhaka kepada orang tuanya, zalim pada orang tuanya, neraka terdalam. Jadi memang ada yang namanya surga itu ada darajat, ada yang namanya neraka itu darakat. Kalau surga itu terus, kalau neraka darakat, terus dalam. Seorang hamba yang diserahkan Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari kematiannya, ketika ia menipu rakyatnya, atau pada saat itu dia menipu rakyatnya, Allah pasti akan mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Yang dimaksud dengan hadis ini berhubungan dengan bab kita masalah akhlak yang buruk adalah khianat, berkhianat. Dan di sini maksud daripada hadis, tidak ada seorang hamba yang Allah amanahkan kepemimpinan, kemudian dia mati sementara dia gasyun. Gash itu adalah menipu rakyatnya, mengkhianati mereka. Ya. Kecuali pasti Allah akan haramkan baginya surga. Tentu hadis ini menjelaskan tentang masalah kepemimpinan. Ya, siapapun yang diberikan pimpinan, bisa pemimpin negara, bisa pemimpin lembaga, diberikan amanah. Lalu dia menipu mereka. Menipu ini banyak babnya. Misal, menipu dengan kata-kata, menipu dengan perilaku, menipu dengan janji-janjinya. Ini semua adalah masuk dalamnya. Misal dengan kata-kata, dia mengatakan, baiklah nanti saya naikkan gajinya, nanti saya begini, nanti saya akan berikan. Janji, bohong, dia tahu dirinya dia tidak akan lakukan itu. Maka ini masuk dalam masalah gash atau menipu.